Perkenalkan, nama saya Ida Ayuka Ratna Pracyandari, nomor absen 20 dari kelas 10 IPS 2. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita masih membahas tentang trigonometri bagian kedua, yaitu masih pada ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Namun sudah penjabaran yang ketiga dan keempat, yaitu tentang sudut dan kuadrat, serta perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, yaitu tentang sudut dan kuadran. Sebuah sudut dapat digambarkan pada bidang koordinat. Sudut selalu dihitung dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat putaran. Posisi sudut dalam bidang koordinat dikenal dengan kuadran. Bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran seperti pada gambar berikut. Jadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana pada kuadran 1, X-nya dan Y-nya akan bernilai positif. Pada kuadran 2, X-nya bernilai negatif, sedangkan Y-nya bernilai positif. Pada kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, X-nya bernilai positif, sedangkan Y-nya itu bernilai negatif. Selanjutnya, sudut kuadran. Sudut suatu lingkaran memiliki antara rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Besar sudut pada setiap kuadrat yaitu sebagai berikut. Pada kuadran pertama, maka besar sudutnya yaitu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Itu adalah sudutnya. Bagaimana cara kita mengetahuinya yaitu dari sumbu X positif berlawanan arah dengan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Pada kuadran kedua, maka besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat, yaitu seperti gambar berikut. Ke arah kiri. Selanjutnya, sudut di kuadran 3, besar sudutnya yaitu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sama cara menghitungnya, yaitu dari sumbu X positif ke arah kiri. Sedangkan pada sudut di kuadran 4, rentangnya yaitu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dan cara menghitungnya yaitu masih sama seperti yang tadi, yaitu dari sumbu X positif ke arah kiri. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai besar sudut pada setiap kuadran. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sudut dalam kuadran 1 terletak antara 0 derajat dan 90 derajat, dan semuanya bernilai positif, baik sinusnya, kosinus maupun tangen. Lalu, pada sudut di kuadran 2, yaitu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat, dan sinusnya akan bernilai positif, sedangkan kosinus, tangennya itu, bernilai negatif. Kemudian sudut pada kuadran 3, di mana terletak di antara 180 derajat dan 270 derajat. Yang nilai positif adalah tangennya, sedangkan kosinus dan sinusnya akan bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, di mana letak antara 270 derajat dan 360 derajat, maka kosinusnya akan bernilai positif, sedangkan sinus dan tangennya bernilai negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, pada segitiga siku-siku, terdapat dua sisi yang saling tegak lurus, yaitu sisi depan dan sisi samping. Selain itu, ada juga satu sisi miring yang merupakan sisi terpanjang. Penyebutan sisi depan dan sisi samping tergantung letak sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Dan setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Berikut perbandingan pada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku di mana siku-sikunya ada di sebelah kanan. Dan ada sebuah sudut alfa di sebelah kanannya, sehingga kita dapat mencari sinus alfa, yaitu dengan membagi sudut depan dan sudut miringnya. Jadi, sudut depan yaitu sudut yang berada di depan dari sudut alfa. Di sana ada sudut alfa, yang di depannya bisa kita lihat ada sudut depan, sehingga ini disebut dengan sudut depan. Sedangkan, untuk segitiga yang di sebelah kanan, kita lihat yaitu di atas, sehingga yang dimaksud dengan sudut depan itu alasnya. Ini alfa, sehingga ini disebut dengan sudut depan. Sedangkan untuk sisi yang berada di samping ini, yaitu sisi yang berada di samping sudut. Sedangkan sisi miring yang paling panjang.
Selanjutnya, bisa kita lanjut untuk mencari sinus alfa itu dengan membagi sisi depan per sisi miring. Sedangkan, untuk cos alfa, kita bagi sisi samping per sisi miring. Sedangkan pada tangen alfa, kita membagi sisi depan per sisi samping. Sedangkan pada cosec alfa, kita membagi sisi miring per sisi depan. Pada secant alfa, kita membagi sisi miring per sisi depan. Lalu ada kotan alfa, di mana kita akan membagi sisi samping dan sisi depan. Selanjutnya ada contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi misalkan ada soal, tentukan nilai dari sinus, kosinus, dan tangen dari sudut A. Sudut A yaitu yang pada gambar tersebut di sana ada segitiga siku-siku ABC, di mana panjang AB adalah 1, panjang AC adalah 2, dan panjang BC adalah akar 3. Jadi kita tentukan sinus, kosinus, dan tangennya. Jadi sinus alfa dari sudut A sama dengan depan dibagi miring. Jadi sisi depan yaitu sisi BC, karena dia berada di depan dari sudut A, sehingga depannya adalah BC. Miringnya adalah AC dan sampingnya adalah AB. Lanjut kita cari sin dari alfa atau sin dari A, yaitu dengan membagi depan per miring, yaitu dengan membagi BC per AC, sehingga didapatkan akar 3/2. Selanjutnya ada cos dari A, yaitu dengan membagi samping per miring. Sampingnya itu 1, sedangkan miringnya yaitu AC tadi 2, sehingga didapatkan 1/2 atau setengah. Selanjutnya kita dapat mencari tangen, yaitu dengan membagi depan per samping. Depannya tadi itu BC, sampingnya yaitu AB, sehingga BC sama dengan akar 3 per AB yaitu 1, dan mendapatkan hasil akar 3. Lalu di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.